Oke guys, balik lagi tentunya bersama gue lagi di sini di YouTube Ryung Adventure. Ya, seperti kalian lihat ya, di samping gue sudah ada tas carrier yang ukurannya besar banget ini, sampai frame-nya kayak nggak cukup gitu. Jadi ini tasnya besar banget, gede banget. Ini adalah tipe Richmond. Ya, by the way, tipe Richmond ini dari merek Hikmore. Lagi-lagi gue nge-review merek Hikmore di sini, dan balik lagi review si tas carrier ini adalah tas Richmond dengan kapasitas di sini udah jelas ya, 60 tambah 5 liter alias total jadi 65 liter ya. Ini kapasitas yang udah cukup besar banget buat kalian, buat solo hiking juga bisa, buat berdua juga bisa, untuk keperluan 4 sampai 5 hari saya cukup udah pas banget gitu ya. Jadi ini untuk si Richmond ini 65 liter udah oke punya gitu ya. Nah, mungkin nanti gue bakal nge-reviewnya yang bagian ketika kosong aja gitu, karena ini kan besar banget, susah buat di review. Mungkin ini gue bakal kasih dulu untuk penampilan atau desain dari si Richmond ini di bagian eksteriornya ya. Itu bagian eksteriornya seperti ini, besar banget tuh. Ini udah di fullin, diisi barang, bukan barang, diisi dakron. Ini jadi kelihatannya seperti ini ketika tasnya diisi full gitu ya, diisi padat seperti ini tuh. Ini kalau diisi padat dari samping siluetnya seperti ini tuh ya, dari samping kelihatan besar banget, belakang pun seperti ini ya kan, tuh samping juga seperti ini. Oke, seperti ini, dan depannya juga seperti ini. Ini karena saking kebesaran diganti tasnya dulu yang kosongnya aja gitu ya, daripada ini gede banget gitu. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini gue udah punya yang kosong, yang nggak ada isi. Kalau nggak ada isinya seperti ini, jadi kalian ketika dapat atau beli tas si Richmond ini ya seperti ini. Kalau kosongan gitu bentukannya seperti ini ya. Tuh kan, kalau kosongan gini enak kita nge-reviewnya gitu ya. Oke, kita review untuk di bagian depan ya. Si Richmond ini dia seperti biasa, untuk ini ada ya lock buckle berpengaman seperti pada umumnya tas carrier gitu ya. Kanan dan kiri sudah ada lock buckle, ini kalian bisa lihat. Dan untuk si tas Richmond ini dia ada 2 kompartemen ya, kompartemen yang bisa kapasitasnya besar. Yang tadi di depan sini satu, sama kompartemen utamanya tentunya. Untuk bagian kompartemen di depannya di sini ya, dia menggunakan penutup si lock buckle. Kalau kalian bisa lihat, ini dia menggunakan penutup lock buckle ya, dia menggunakan lock buckle, dan ini dia menggunakan tali karet jadi stretch tuh. Nah, di sini dalam banget. Kalau kalian bisa lihat, tadi kan udah gue kasih previewnya di bagian depan, itu bisa banyak barang tuh ya, bisa gelembung gitu sampai besar. Nah, ini untuk bagian dalam si kompartemen depannya. Ini dalam banget, tangan gue sebesar ini bisa masuk sampai ke bawah tuh, sampai ke bawah, sampai full ke bawah. Dan ini luas banget, ini bisa masukin banyak barang kalian, bisa masukin sarung mungkin, atau selimut segala macem, atau sepatu juga bisa masuk ke dalam sini gitu ya, untuk si bagian depannya gitu. Oke, kita lanjut untuk bagian kanan kirinya. Seperti biasa kita punya namanya sini si kompartemen atau slot untuk naruh botol minum. Dia menggunakan puring jaring seperti ini, dan sini di bahannya sudah ada tali karet, jadi bisa stretch. Kanan dan kirinya sama aja ya, sama, kanan dan kirinya sama, dan sudah dilengkapi dengan tali strap. Di sini dia menggunakan tali strap, jadi bisa ditarik maupun diulur tuh. Oke, tali strap yang bisa ditarik maupun diulur, atas dan bawah. Ini di bagian bawah, dan ini bagian atas. Kalau yang atas dia menggunakan lock buckle tuh ya. Kalau yang atas dia menggunakan lock buckle tuh. Ini dia menggunakan lock buckle, dan yang bawah dia menggunakan tali strap tuh, strap, jadi bisa ditarik maupun dikencengin ya. Kanan dan kirinya sama aja, jadi bisa buat naruh si matras, naruh botol minum, ataupun barang-barang yang panjang atau lonjong gitu bentukannya. Jadi biasanya tuh buat pendaki, biasanya buat naruh botol minum di sebelah kanan, sebelah kirinya buat matras spon gitu, matras spon yang digulung itu, jadi bisa muat karena ini elastis gitu ya. Untuk kanan kirinya sama saja gitu. Oke, selanjutnya yang paling penting dari sebuah carrier adalah jas hujan tentunya, atau rain covernya. Ini ada di bagian bawah. Dia mempunyai rain cover berwarna hitam seperti ini ya, dengan berlogo Hikmore. Wah, logo Hikmore seperti ini untuk si rain covernya.
gitu ya. Dia ada di bagian bawah dan mempunyai kompartemen khusus gitu, terpisah. Jadi dia tidak tercampur-campur dengan barang-barang kalian. Ya, dia menggunakan zipper di sini penutupnya. Tuh, jadi aman untuk si rain covernya. Selanjutnya ada fitur di sini buat biasanya buat naruh tenda juga. Ini buat ngangkut tenda. Di sini ada tali dengan zipper webbing ya, tali webbing ini bagian bawah. Kalian tahulah seperti biasa ya, tas carry di bawahnya ada tali webbing. Ini buat nyelipin si tenda. Karena di sini tali webbingnya juga bisa di adjust, ditarik ya. Bisa diulur. Tuh, bisa disesuaikan dengan bentuk barang bawaan kalian. Tuh ya. Jadi ini posisinya di bawah gitu. Misalkan kalian mau bawa matras juga bisa, bawa tenda juga bisa, tenda diginiin tuh. Jadi tinggal kencengin aja. Kencengin aja. Tuh, jadi posisinya di bawah gitu ya untuk si tali webbingnya. Dan di sini juga sudah ada namanya gantungan-gantungan seperti ini. Ya, buat gantungin segala macam aksesoris segala macam bisa nih. Center ataupun karabiner segala macam juga bisa. Nih ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke kompartemen bagian atas atau top lid, bagian kepalanya ya. Ini bagian kepalanya top lid, dan dia spesial untuk khusus tipe Richmond ini. Dia bagian kepalanya bisa dilepas dari si badannya. Dia menggunakan sistem lock buckle ya, sistem lock buckle kanan dan kirinya. Jadi bisa dilepas pasang gitu ya. Jadi seperti ini kalau dilepas. Tuh, oke. Dan ini dia menggunakan zipper. Ini satu arah zippernya. Dan dalamnya luas banget. Ya, dalamnya luas banget, bisa full semua peralatan yang urgensinya sangat-sangat benar-benar agen gitu ya, seperti P3K, senter, kompas dan lain-lainnya. Atau cemilan juga bisa masuk sini. Yang benar-benar dibutuhkan cepat gitu. Ini ya, luas. Dan ini bisa dijadikan, sebenarnya nggak bisa dijadikan waist bag atau tas ya, kayak cuma dijinjing aja nih, karena dia bisa di adjust juga. Kalau badannya kecil sih kayaknya bisa deh tapi ini sih pendek gini doang, jadi kayak nggak bisa buat di waist bagin ataupun dijadiin tas gitu ya. Ini jadiin jinjing aja ya kali ya, dipegang gini gitu ya. Ini terjadi seperti ini kalau dipisah si bagian top lidnya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di bagian depan sudah semua, gua review semua ya. Tinggal di bagian belakangnya dulu kita review, baru kita ke kompartemen utamanya. Oke, di bagian belakangnya di sini dia menggunakan back system seperti ini. Bentuknya tag kebalik gitu ya. Ini adalah bentuk tag kebalik. Jadi di atas terus ke bawahnya kayak bentuk tag gitu. Tag kebalik. Ini fungsinya kenapa nggak full busa ya, karena buat sirkulasi udara ya, buat sirkulasi udara supaya udaranya bagus, pelancaran udaranya juga bagus. Jadi nggak bikin keringetan, nggak bikin panas, nggak bikin gerah bagian punggung kalian gitu. Jadi ini sistem buat aliran udaranya. Dan kanan kiri sudah dilengkapi dengan busa. Ini udah tebal banget, udah nyaman banget, empuk banget. Bagian bawahnya juga ini paling penting untuk di bagian tulang ekor atau bagian punggung ya, jadi supaya lebih empuk. Ini bagiannya udah dilengkapi dengan busa juga, jadi nyaman untuk digunakan tentunya. Oke, untuk si tipe Richmond ini dia untuk base sistemnya belum bisa torso atau biasanya, dan bisa diatur ininya talinya, tapi dia cuma bisa ada si tali strapnya. Ini bisa diatur juga sebenarnya situ, bebas kalian mau rada ke bawah atau mau rada tarik ke atas juga bebas gitu. Tapi intinya dia beda kayak si punyanya si soldier gitu. Kalau kalian mau lihat review soldier bisa di atas gitu ya. Oke, selanjutnya paling nggak bisa ditinggalin dari tas Richmond ini sudah dengan single frame nya. Ini single frame nya, bang kenapa itu muncul single frame nya, ini nggak muncul. Ini bisa dibuka pasang gitu ya, bisa dibuka ataupun dipasang. Ini kalian ada di dalamnya, ini tinggal dipasang aja. Ntar aja lah, ribet nih, kita review yang lain dulu ya. Oke, selanjutnya di sini di bagian si tali pundaknya dia ada dua busa ya, kanan kiri. Ini tentunya sudah busa, udah enak banget dipakainya, dan juga sudah dilengkapi dengan tali dada yang bisa di adjust, naikin maupun turunin, kanan kiri bisa naikin maupun turunin gitu ya. Dan ini dia menggunakan bahan karet, jadi bisa mengikuti tubuh kalian atau bidang dada kalian. Ini bisa di adjust juga, ditarik maupun diulur gitu ya. Ini dia menggunakan lock buckle seperti ini, dan dilengkapi dengan fluid emergency seperti ini, bisa dibunyiin ya, bisa bunyi tuh. Ini fluid emergency tuh, cakep banget, ciamik banget. Oke, selanjutnya kita ke bagian
hand pocket, ke bagian hand pocket atau bagian sayap si tas ini. Bagian sayap tas ini ya kanan kiri sudah dilengkapi dengan si kantongnya gitu ya. Jadi dia menggunakan zipper dan menggunakan bahan puring jaring seperti ini. Jadi ini cocok banget buat naruh handphone yang mudah diambil gitu, buat dokumentasi mungkin di tengah-tengah perjalanan ketemu demit atau gimana, bisa kalian abadikan dengan cepat gitu ya. Atau bisa buat naruh center juga bisa, headlamp juga bisa gitu. Dia menggunakan zipper kanan dan kirinya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan si tali pinggang ya. Ini tali pinggang yang menggunakan buckle juga, dan tentunya bisa di strap juga. Tuh, bisa di strap ya. Itu bebas lah, bisa di strap kanan kiri sesuai dengan bentuk tubuh kalian atau pinggang kalian. Ini tasnya kalau dibilang meluk apa enggak, meluk banget. Ini tasnya meluk banget, jadi enak banget dipakainya. Tuh, oke. Yang tadi gue bilang di sini ada si single frame nya ini ya. Ini jadi single frame nya bisa dipasang maupun dicopot. Mau dipasang, dicopot bebas, ini tinggal tarik doang kalau mau copot. Dan kalau mau dipasang tinggal pasang aja. Ini ada slotnya gitu ya. Dan ini buat penutupnya nih, ada ini. Tuh, seperti itu. Ya, ini penutupnya jadi aman, tetap ngebakal ngejebol. Tuh, ngebakal jebol gitu ternyata. Dan untuk si kompartemen utamanya ini dia ada satu slot. Ini satu slot ini sebenarnya bukan buat si water bladder. Jadi banyak banget yang salah kira ini bisa buat water bladder. Sebenarnya bisa buat water bladder, tapi tas ini bukan khusus untuk dimasukin water bladder, karena ini nggak ada lubang khusus untuk selang water bladder ya gitu ya. Tapi misalkan kalian mau maksain masukin water bladder juga bisa gitu, karena di sini ada slotnya. Tuh, nanti kalau mau review lebih jelas kalau gua kasih footage-nya, ini dia ada slotnya gitu ya. Dan ini misalkan kalian buat keluar negeri atau buat dinas keluar kota gitu, pergian bawa baju ataupun bawa laptop, bisa juga masukin di dalam sini. Dan ini kompartemen utamanya tentunya sangat besar dan juga luas seperti itu ya, luas banget. Jadi bisa masuk keperluan kalian buat ngecamp 4-5 hari, ini udah lebih dari cukup gitu ya. Oke, mungkin itu aja tadi ya review tentang Richmond ini. Udah banyak banget gua review nih. Banyak banget fitur-fiturnya, lengkap banget fitur-fiturnya, dan juga tentunya ini besar banget, luas banget gitu ya. Tentunya ini aja yang bisa gue review tentang si Hikmo Richmond ini, si tas carrier dengan kapasitas 65 liter ini. Harganya murah banget, masih di bawah 500 ribuan. Kalian langsung aja cek link yang ada di bawah video ini, dan langsung aja diklik linknya, langsung aja ke pembeliannya gitu ya, karena langsung itu ke link pembeliannya. Dan mungkin itu aja untuk review kali ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Kalau ada kekurangan ya mohon maaf. Kalau mau lebih detail lagi bisa cek deskripsi yang ada di bawah video ini. Oke, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan review-review tas lainnya maupun produk-produk yang lainnya. And see ya.